Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan bakteriologis urin. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam video ini ya ini ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua praanalitik mengenai pengambilan spesimen, yang ketiga analitik yaitu berupa biakan, identifikasi biakan dan uji kepekaan terhadap antibiotik, yang keempat pasca analitik berupa interpretasi hasil dari analitik yang telah dilakukan. Yang pertama yakni pendahuluan. Urin merupakan spesimen tersering untuk dibiakkan dan tersering menimbulkan masalah dalam pengumpulan, pengiriman, teknik biakan, dan interpretasi hasil. Karena urin, manusia kan selalu mengeluarkan urin ya. Jadi sampel yang paling banyak dikumpulkan dan paling mudah untuk dikumpulkan dari pasien itu urin ya, dibandingkan sama spesimen lain seperti darah. Kemudian darah kan kita harus diambil dalam kasus tertentu, sedangkan urin kan setiap hari manusia mengeluarkan urin gitu ya. Tapi di sini di satu sisi itu sering menimbulkan masalah dalam pengumpulan gitu ya. Kan di pengumpulan urin itu kan harus dalam kondisi steril gitu ya, terutama dalam wadah dan sebagainya itu. Dan harus diwaspadai bahwa kesalahan dalam analisa spesimen urin ini 80% disebabkan oleh tahap pengumpulan gitu ya. Kemudian yang kedua, tempat tersering infeksi saluran kemih ya, yakni sistitis kandung kemih, kemudian uretratis itu berarti pada uretra gitu ya. Kemudian uretritis, jadi dia ada artritis ya atau nyeri pada ureter. Kemudian pyelonefritis ini pada ginjal. ISK baik pria dan wanita dapat asimptomatis. Artinya gejala ISK pada pria dan wanita itu seringkali dia tidak bergejala, tidak ada gejala gitu ya. Kemudian biasanya langsung ke akut dan kronik gitu ya, baru kemudian dia ada gejala. Awalnya biasanya kadang asimptomatis gitu ya. Jadi harus diwaspadai dan harus dibuat perhatian pada orang-orang ISK. Bakteri enterik lebih sering ditemukan pada infeksi ISK. Jadi bakteri pada saluran pencernaan itu sering mengkontaminasi saluran kemih sehingga menimbulkan infeksi. Jadi seperti itu. Terutama pada wanita ya, di mana saluran buangan feses dan saluran buangan urin itu dekat sehingga sering terjadi bakteri enterik ini masuk ke saluran kemih sehingga menimbulkan infeksi ISK seperti itu. Sekitar 10% pasien penyebab ISK disebabkan lebih dari 2 jenis bakteri gitu ya. Sekitar 10% gitu ya. Ada 2 jenis bakteri yang menginfeksi ISK. Kemudian yang kedua kita bahas tentang mikroorganisme penyebab ISK. Ya. Ada berbagai macam mikroorganisme mulai dari bakteri, virus, jamur, cacing, dan protozoa. Untuk bakteri ada gram positif, ada gram negatif. Gram positif yang tersering yakni Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Untuk gram positif Enterococcus ada Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium. Kemudian untuk bakteri gram negatif yang paling tinggi ya persentasenya, prevalensinya itu yang pertama Escherichia coli. Jadi E. coli ini merupakan flora normal dalam tubuh manusia gitu ya. Yang kadang dia juga dikeluarkan melalui feses sehingga apabila manusia ini kurang memperhatikan higienitas pada saat buang air dan buang air besar gitu ya, Escherichia coli ini seringkali menimbulkan ISK gitu ya, pada wanita tadi yang saya sebutkan paling sering gitu ya. Yang kedua Pseudomonas aeruginosa, kemudian Proteus vulgaris dan Klebsiella pneumonia. Untuk virus ada herpes, hominus tipe 3, kemudian untuk jamur ini juga paling sering menimbulkan keputihan ya, yakni pada Candida albicans, Blastomyces dermatidis, dan Cocoides immitis. Pada cacing ada Psychostoma haemotobium dan Wucheria bancrofti. Untuk protozoa ini juga merupakan flora normal ya, Trichomonas vaginalis dan Entamuba histolytica. Karena mata kuliah bakteriologi, jadi kita hanya membahas tentang bakteri, termasuk bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian pokok bahasan yang kedua kita bahas tentang praanalitik. Yang pertama yaitu pengambilan bahan atau spesimen.
ada berbagai kriteria yang harus diperhatikan. Ya, seperti yang saya bilang di video awal tadi, bahwa kesalahan dalam analisa itu lebih sering terjadi 80% pada waktu pengambilan spesimen gitu ya. Jadi biasanya wadah itu harus steril gitu ya. Wadahnya berupa wadah plastik atau kaca bermulut lebar yang disterilkan baik melalui udara panas, oven atau autoclave ya. Sterilisasi panas basah. Bungkus dengan aluminium foil gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga wadahnya itu harus steril ya. Bedakan antara wadah urin untuk pemeriksaan narkotika yang tidak diperlukan kesterilan gitu ya pada urinnya, sedangkan pada pemeriksaan bakteriologis terutama ISK gitu. Jadi wadahnya itu harus steril. Pengambilan prosedur bedah ya. Jadi ada beberapa kondisi pasien itu dia tidak bisa mengeluarkan kencing ya, jadi harus dibantu. Misalnya melalui aspirasi suprapubik gitu ya. Jadi diambil ya pakai spet di kandung kemihnya, diambil urinnya gitu ya. Keuntungannya ini lebih jarang menimbulkan kesalahan palsu ya, false negatif ya, karena langsung diambil secara steril dibandingkan dengan pasien berkemih ya di misalnya di kamar mandi disuruh berkemih gitu ya, kadang itu banyak menimbulkan positif palsu, negatif palsu, seperti itu. Selain aspirasi suprapubik, bisa melalui sitoskopi pakai alat juga, ini juga sama seperti aspirasi suprapubik, jadi dia keuntungannya urin yang diambil, yang diperoleh itu cenderung dia lebih steril gitu, yang jarang menimbulkan kesalahan dalam analisa. Cuman ini harus diambil oleh tenaga khusus ya, terutama dokter. Kemudian kateterisasi, yaitu pada pasien yang diberi kateter kita bisa mengambilnya langsung ke kantongnya, atau yang sering digunakan ya clean clot midstream urin, yaitu urin porsi tengah. Ini pada yang sering digunakan itu yang clean clot midstream urin, jadi urin porsi tengah. Jadi urin pertama dibuang, urin selanjutnya sampai hampir terakhir itu ditampung, sedangkan yang tetesan terakhir dibiarkan terbuang. Jadi tujuannya untuk yang tetesan pertama itu kan kadang di sekitar alat kelamin itu ada flora normal ya, dibiarkan flora normalnya itu keluar dulu, kemudian yang kedua itu dimungkinkan itu steril ya, sampai yang terakhir itu jangan sampai terakhir. Biasanya orang yang ketetes terakhir itu kan kadang menempelkan wadahnya untuk menampung urin sama alat kelaminnya. Malah itu justru menimbulkan wadahnya itu menjadi tidak steril lagi karena ada kontak antara alat kelamin sama wadah. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya urin porsi tengah diambil. Pengirimannya diperiksa di laboratorium tidak lebih dari 18 jam dan diproses dalam waktu 2 jam. Jadi lebih baik dapat urin itu langsung dianalisa gitu ya. Diproses dalam waktu 2 jam di laboratorium atau disimpan di lemari es suhu 4 derajat Celcius ya. Karena urin itu kan nutrisinya sedikit atau bahkan tidak ada gitu ya. Jadi kalau dibiarkan itu nanti harusnya ada bakteri, cuman karena nutrisinya sedikit, akhirnya ketika dianalisa karena melebihi dari jamnya itu malah menimbulkan negatif tapi negatif palsu karena sampel urinnya tidak segera diperiksa di laboratorium. Spesimen lebih baik dikumpulkan pagi hari. Pasien diminta menahan kencing semalaman sampai spesimen dikumpulkan. Jadi baik pagi hari pada waktu pasien masih dalam keadaan ini ya, istilahnya itu bersih tuh. Jadi habis bangun tidur tidak melakukan metabolisme, tidak makan zat-zat tertentu termasuk obat dan sebagainya. Jadi lebih aman dikumpulkan pada pagi hari. Kemudian untuk praanalitik pada pasien rawat jalan wanita diinstruksikan yakni mencuci tangan dengan sabun dan air kemudian keringkan dengan handuk. Yang kedua, melebarkan labia dan membersihkan vulva menggunakan kapas dan air sabun yang hangat. Lap dari depan ke belakang. Jangan pakai desinfektan. Membilas vulva dan labia secara sesama dengan air hangat dan keringkan dengan kasa steril.
Buang urin pertama dan tampung urin yang tersisa pada wadah steril dan buang urin terakhir. Ya, ini namanya urin porsi tengah. Pada praanalitik pasien rawat jalan pria, diinstruksikan pasien pria ini cuci tangan dengan air sabun dan keringkan memakai handuk yang bersih. Menarik kulit kulup bagi yang tidak disunat, karena itu biasanya ada flora normal yang menempel di kulup, dan mencuci glans dengan teliti menggunakan kapas steril dan air sabun hangat. Jangan gunakan desinfektan gitu ya. Bilas glans secara teliti dengan air hangat dan keringkan dengan kasa steril. Tarik kulit kulup, buang urin pertama yang keluar dan tampung urin yang keluar selanjutnya dan hentikan jangan sampai urin terakhir. Itu alasannya sudah saya jelaskan di awal. Kemudian untuk praanalitik pada bayi dan anak. Untuk bayi dan anak yang terbaring sakit, berilah air atau cairan lain untuk diminum. Ya, ini kata kuncinya terbaring sakit. Ya. Bersihkan genitalia eksterna. Anak didudukkan di pangkuan ibu, bisa perawat, dan meminta anak untuk buang air kecil. Tampung dalam wadah steril. Segera kirimkan ke laboratorium untuk diperiksa. Kemudian langsung dari tahap analitik ke analitik, yakni berupa biakan dan interpretasi. Analitik yang pertama yang harus dilakukan ini pewarnaan gram atau screening. Sehingga urin yang didapat itu bisa langsung dilakukan pewarnaan gram ya, positif atau negatif, nanti akan berpengaruh terhadap media atau kultur yang digunakan. Kemudian kita biakan definitif, termasuk uji biokimia untuk mengetahui genus atau spesies yang menimbulkan infeksi saluran kelamin pada si pasien tersebut. Kemudian lakukan uji kepekaan untuk memilih antibiotik yang tepat untuk diberikan kepada pasien. Analitik pewarnaan gram spesimen urin. Teteskan 1 tetes urin yang telah tercampur baik dan belum disentrifuge kepada kaca objek. Jadi urinnya bisa langsung diamati, ya, diteteskan pada kaca objek. Biarkan tetesan mengering tanpa dilebarkan. Fiksasi dengan api dan warnai dengan pewarnaan gram. Periksa di bawah lensa dengan minyak imersi perbesaran 100 kali atau 1000 kali ya atau lebih untuk mencari adanya bakteri, leukosit, polimorfonuklear, dan sel epitel gepeng. Ya, jadi tandanya itu biasanya leukositnya itu lebih dari 1 lapang pandang. Ya. Banyak. Jadi ciri-ciri infeksi adanya bakteri, entah itu bisa virus atau jamur, itu leukositnya akan meningkat. Ya, terutama bakteri itu PMN, polimorfonuklear. Jadi selnya lebih dari 1 inti. Kemudian ada sel epitel gepeng, ya ini juga jumlahnya biasanya meningkat. Ya, memang normalnya ada, tapi cuma 1 atau 2 per lapang pandang, termasuk juga leukosit. Tapi kalau terjadi infeksi, termasuk infeksi saluran kelamin, biasanya leukosit dan sel epitel gepeng jumlahnya meningkat. 1 atau bakteri per lapang pandang, minyak imersi menunjukkan adanya 10 pangkat 5. Itu ya, ini 5-nya agak geser. Adanya 1 atau lebih leukosit, petunjuk lebih lanjut adanya ISK. Lakukan pewarnaan gram untuk memastikan gram positif atau gram negatif. Kemudian untuk analitik, metode penapisan atau screening, itu untuk screening awal ya. Tidak ada bakteri pada pewarnaan gram, tidak perlu dibiarkan. Tapi lebih aman kalau urinnya memang tidak ditemukan bakteri pada gram positif atau gram negatif, tetapi ditemukan adanya leukosit dan sel epitel yang melebihi jumlah normal, lebih baik ditanam di 2 media. Ya. Media untuk gram positif di agar darah, sedangkan untuk gram negatif ke McConkey. Uji screening sederhana. Uji screening yang sederhana, metode cari celup untuk memeriksa esterase leukosit atau reduksi nitrat. Ini metode screening yang cepat. Pakai cari celup. Warna merah muda positif berarti mengindikasikan bakteri lebih dari 10 pangkat 5 per mili. Ya. Jadi indikasi adanya ISK itu bila ada jumlah bakteri lebih dari 10 pangkat 5 atau 1 juta, ya, 1 juta per mililiter. Cari celup mungkin kurang sensitif untuk mendeteksi bakteri berjumlah kurang dari 10 pangkat 5 per mili per urin gitu ya. Jadi katakan ISK itu kan kalau jumlah bakterinya 10 pangkat 5 atau 1 juta gitu ya. Cuman kerugiannya mungkin ada beberapa bakteri dia tidak memproduksi nitrat, kemudian
ada beberapa bakteri mungkin karena pada infeksi awal sehingga jumlah bakterinya itu belum sepangkat 5, padahal pasiennya ini dia menderita ISK. Jadi ini tahap screening awal gitu ya, tapi harus dilanjutkan ke selanjutnya. Gold standar pada infeksi bakteri, baik itu dari urin, darah, pus, dan sebagainya itu adalah adanya pertumbuhan spesimen dalam media. Jadi harus dibiarkan dalam media. Kalau medianya tumbuh berarti memang si pasien ini terinfeksi bakteri. Jadi gitu ya. Jadi ciri-ciri pada cari celup ini ya, terindikasi adanya ISK yang disebabkan oleh bakteri itu yang pertama leukosit. Ya, leukositnya warnanya pink, ini mengindikasikan berarti leukositnya meningkat, ada infeksi. Selain itu bisa melalui darah yang hemoglobin dan sebagainya itu kalau tinggi kemungkinan ada infeksi juga, termasuk nitrit. Ya. Jadi ada di dalam kotak ini 3, leukosit, darah, dan nitrit. Warna pink berarti adanya infeksi yang ISK disebabkan oleh bakteri. Selain itu mungkin bisa adanya peningkatan protein ya. Seperti itu. Analitik biarkan kuantitatif dan identifikasi presumtif. Ya, ada kata-kata kuantitatif gitu ya, berarti menunjukkan adanya jumlah. Ada 2 metode. Yang pertama teknik sengkelit terkalibrasi. Ya, ini berupa sengkelit plastik atau logam. Kalau plastik ini biasanya sekali pakai, jadi dari pabrik sudah steril, kita langsung bisa gunakan, tapi langsung dibuang gitu ya. Kemudian dibiarkan dalam 2 media, McConkey dan agar darah. Seperti saya sebutkan, kalau McConkey ini untuk gram negatif ya, diingat-ingat. Untuk agar darah ini gram positif. Untuk cari celup kertas saring, ini juga bisa. Ini untuk biarkan kuantitatif dan identifikasi presumtif. Ini pakai metode yang dikembangkan oleh Lake dan Williams. Sejumlah urin ditambahkan, dicelupkan memakai kertas saring, kemudian dibiarkan ke media agar lempeng. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, biarkan kuantitatif dan identifikasi presumtif. Teknik sengkelin terkalibrasi. Kocok urin perlahan, kemudian miringkan hingga membentuk lereng dan sentuh permukaan sengkelit 1 mikrolit sehingga tersedot. Jangan pernah mencelup sengkelit ke dalam urin, maksudnya ke dasar urinnya. Letakkan 1 mikrolit pada lempeng agar darah dan buat guratan membelah lempeng dengan membentuk garis tengah dan diikuti dengan guratan rapat yang tegak lurus garis pertama dan diakhiri dengan guratan miring memotong kedua kelompok guratan sebelumnya. Inokulasi agar McConkey dengan cara yang sama. Inkubasi lempeng semalangan suhu 35 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi kalau tidak ditemukan gram tapi menunjukkan adanya leukosit meningkat, kemudian leukosit yang polimorful meningkat, kemungkinan bakterinya adanya infeksi tapi bakterinya tidak mencukupi untuk dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis, jadi lebih baik ditemukan kedua media gitu ya. Jadi biasanya ini yang plastik ya, plastik sekali pakai steril, ini ada 2 ukuran 0,01 ml atau yang besar ini 0,1 ml gitu ya. Jadi ini nanti kalau pada logam termasuk di plastik dicelupkan ke urin, jangan sampai menyentuh ke dasarnya, kemudian langsung diangkat, kita goreskan. Untuk goresan tidak memerlukan strik 16. Strik 16 ini hanya diperlukan jika kita mengisolasi atau untuk mengambil bakteri dari alam. Karena bakteri di alam itu kan jumlahnya sangat melimpah dan dia tidak tumbuh dalam satu-satu gitu ya. Satu-satu spesies seperti A mengumpul ke sini, satu B mengumpul ke sini gitu ya. Jadi untuk memisahkannya biar terpisah, benar-benar terpisah itu pakai strik 16. Sedangkan pada urin kan harusnya dia steril. Jadi kemungkinan hanya ada 1 atau 2 bakteri dan termasuk flora normal juga. Jadi untuk striknya cukup strik ini aja 1 kali. Jadi urin dicelupkan, kita gores 1 kali, seret gitu ya. Kemudian kita bakar. Kemudian menunggu dingin, kemudian kita goreskan dari goresan tadi. Jadi pengambilan urin cukup sekali ya. Sama seperti ini juga boleh. Dari urin diambil pakai ose, kemudian kita goreskan, kemudian kita bakar, menunggu dingin, kemudian kita goreskan. Tujuannya supaya menunjukkan terpisahnya koloni gitu ya. Satu koloni itu mengindikasikan satu sel bakteri gitu ya. Dan juga mengindikasikan mungkin itu satu genus atau spesies yang berbeda. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengidentifikasi
genus atau bakteri dari spesimen tersebut kan gitu. Ya, jadi tujuannya supaya untuk murni gitu ya. Jadi kita lebih memudahkan kita untuk melakukan pengamatan dan mengidentifikasi. Atau boleh pakai ini juga sama, jadi cuma satu kali gores, kita bakar, kemudian kita ratakan. Gitu. Biarkan kuantitatif dan identifikasi preskriptif yang kedua, metode yang kedua, tadi kan OSE yang kedua, ini pakai cari celup kertas saring. Buat kertas saring dengan panjang 7,5 cm dan lebar 0,6 cm dan ditandai dengan pensil 1,2 cm dari salah satu ujungnya. Celupkan kertas saring ke dalam urin sampai pada ujung yang telah ditandai. Tandainya itu tadi sampai 1,2 ini tangan kita ya untuk mengambil si urin itu. Cari celup kemudian ditarik segera dan urin yang berlebih dibiarkan terserap. Tempelkan pada agar brokalin dan agar laktosa ungu selama 2-3 detik. Atau ini pada kasus sama seperti pada OSE boleh menggunakan McConkie dan agar darah. Keluarkan cari celup dari wadahnya, inkubasi 35-37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian kita hitung jumlah koloninya. Jadi kertas saringnya seperti ini. Panjangnya 6,3 cm, lebarnya 0,6, kemudian ini kita tandai 1,2. Ini untuk tangan kita mengambil urinnya. Jadi urinnya nanti harus menempel sampai sini gitu ya. Ini kita untuk tangan kita mengambil urinnya pakai kertas saring ini, kemudian kita tumbuhkan dalam media McConkie dan agar darah. Ya, kita bisa gunakan 2 kali pengulangan pakai kertas saring yang berbeda gitu ya. Kemudian inkubasi 24 jam, suhu 35-37. Kemudian kita hitung besoknya jumlah koloninya gitu ya. Ini ada berbeda ya, harus diwaspadai juga pada gram positif dan gram negatif. Gram negatif jika ditemukan koloni lebih dari 25, ini setara dengan lebih dari 100.000 ya jumlah koloninya. Maaf tadi saya bilang 1 juta, ternyata ISK ini jumlah bakterinya disebut ISK itu 100.000 ya, bukan 1 juta. Maaf, 100.000 atau 10 pangkat 5 per mili gitu ya. Ini kalau lebih dari 25. Kalau 25 berarti 100.000 ini juga masih ISK. Kemudian jika terhitung koloni 5-24, kemungkinan jumlah koloninya 10-100.000. Kemudian kalau 0-4 kurang dari 10.000. Kalau pada gram positif ini beda lagi, dia disebut ISK jika jumlah koloninya lebih dari 30. Ya, beda. Kalau gram negatif itu dia lebih sedikit 25. Lebih dari 25 baru dia disebut ISK. Kalau gram positif dia lebih dari 30 dulu baru dia disebut dengan ISK. Terindikasi 10 pangkat 5 ya jumlah bakterinya dan seterusnya. Kalau 100.000 berarti 30, 10-29, 10.000 sampai 100.000, 0,9 kurang dari 10.000. Jadi pada pasca analitiknya, interpretasi hasil kategori 1, kurang dari 10/4 CFU per mili. Laporkan sebagai kemungkinan tidak ada ISK, karena tadi syaratnya itu 10/5 atau 100.000 CFU per mili. Pengecualian jika ditemukan kurang dari 10/4 CFU per mili dalam urin yang langsung diambil dari kandung kemih melalui fungsi suprapubik dan sitoskopi pada wanita yang bergejala atau terdapat leukositoria, laporkan hasil identifikasi dan hasil uji kepekaannya. Jadi harus dilaporkan gitu ya, karena dari sekali lagi fungsi suprapubik tadi dan sitoskopi itu kan langsung diambil, jadi kemungkinannya steril gitu ya. Jadi ini tetap harus dilanjutkan dan harus dilaporkan hasil identifikasi termasuk hasil uji kepekaannya. Jadi kalau pada urin yang melalui porsi tengah bagaimana? Kalau kurang dari 10 angkat ya dia dilaporkan tidak ISK. Kemungkinan tidak ada ISK. Jadi catatannya seperti itu. Kategori 2, 10/4 sampai 10/5 CFU. Kalau ini kan kurang ya, ini 10/4 sampai 10/5 CFU per mili. Jika pasien tanpa gejala, mintalah spesimen urin kedua. Gitu ya. Dan ulangi perhitungan. Jadi supaya untuk memastikan ini benar-benar ISK, kita lakukan pakai spesimen urin yang kedua. Gitu ya. Jika pasien mempunyai gejala ISK, teruskan untuk identifikasi dan uji kepekaan. Berarti kemungkinan dia ISK. Jika didapatkan 1 atau 2 jenis koloni bakteri yang berbeda, jumlah bakteri dalam kisaran ini sangat sesuai untuk ISK pada pasien bergejala atau jika didapatkan leukositoria, jadi jumlah leukosit yang meningkat pada urin. Jika jumlah CFU per mili, mutu spesimen urin dan kemaknaan gejala pasien meragukan harus didapatkan spesimen kedua untuk pemeriksaan ulang, laporkan jumlah CFU.
itu. Kategori 3, lebih dari 10⁻5 CFU per mili, laporkan jumlah pada waktu yang tuliskan dengan indikasi dan uji kepekaan jika temukan 1 atau 2 jenis koloni bakteri yang berbeda. Jumlah bakteri ini sangat sesuai untuk ISK pada semua pasien termasuk wanita tanpa gejala. Jadi gitu ya. Jadi ada yang kurang dari 10⁻4, 10⁻4 sampai 10⁻5, lebih dari 10⁻5 ini kemungkinan dia ISK. Kalau ini karena hasilnya masih samar-samar gitu ya. Lebih kurang dari 10⁻5. 10⁻5-nya masih nanggung gitu. Jadi harus dilakukan 14 spesimen yang kedua jika pasien tanpa gejala gitu ya. Kemudian ini secara diagram ya, flowchart-nya. Sampel urin, aliran pertengahan porsi tengah atau midstream cleavage ya tadi. Lakukan inokulasi gores, perhitungan jumlah bakteri dan isolasi koloni, lalu inkubasi selama 48 jam. Ya harus 2 hari. Tapi tiap 24 jam itu juga harus diamati ya. Karena sekali lagi kalau spesimen yang kita dapat itu kan kemungkinan harusnya steril. Kalau ada pun dia membutuhkan waktu yang lebih lama karena jumlahnya sedikit. Jadi untuk menumbuhkan bakteri ini butuh waktu lama. Beda dengan misalnya kultur murni 24 jam atau bahkan 18 jam itu juga jumlah bakterinya sudah melimpah. Jadi kalau pada spesimen pasien itu biasanya 48 jam atau 2 hari, tapi 1 harinya itu tetap harus dilakukan pemeriksaan atau pengamatan. Kemudian kita inokulasi ke dalam media agar darah dan agar McConkey atau EMB. Ya. Kalau pada lempeng agar darah pertumbuhan signifikan, kewarnaan gramnya, fokus gram positif, kemudian kita lanjutkan uji katalase. Katalase yang negatif, ya ini harus penting kalian bedakan Streptococcus sama Staphylococcus karena kedua bakteri ini kan bentuknya sama kokus-kokusnya gitu ya. Kadang di pengamatan itu sulit membedakan antara bentuk berantai yang disebut dengan Streptococcus dan bentuk yang seperti anggul bergerombol yang disebut dengan Staphylococcus. Jadi kita harus lanjutkan uji katalase. Positif Staphylococcus, negatif Streptococcus. Kemudian untuk membedakan antara spesies Streptococcus ini bisa kita lihat dari uji hemolisisnya pada agar darah, kemudian bisa uji CAMP, uji pada bile esculin, dan sebagainya. Kalau Staphylococcus selain aureus ada Staphylococcus lain yang patogen seperti Saprotyptus dan Epidermidis. Jadi kita harus melakukan uji lanjut. Biasanya uji koagulase dan uji pada media MSA untuk membedakan antara Staphylococcus aureus. Yang untuk Streptococcus tadi sekali lagi dia uji agar darah bisa dilakukan uji CAMP, uji agar darah optosin. Di video yang lalu sudah saya jelaskan juga langkahnya hampir sama. Untuk Staphylococcus ini jangan lupa untuk ada 3 patogen genus Staphylococcus aureus, Saprotyptus dan Epidermidis. Untuk membedakan ketiga ini bisa dilanjutkan pakai uji koagulase dan uji pada agar darah MSA, di mana pada MSA ini yang tumbuh itu hanya aureus, koagulase yang positif hanya aureus. Jadi seperti itu. Untuk agar darah, untuk pada McConkey atau MB pertumbuhan sangat banyak, pewarnaan gram, Bacillus gram negatif, kemudian dia famili Enterobacteriaceae. Kemudian untuk membandingkan 4 spesies ini kita lakukan uji TSIA ya. Sekali lagi saya tekankan kalau famili Enterobacteriaceae dia tumbuh di agar McConkey. Untuk membedakan syarat utama kita harus membedakannya berdasarkan fermentasi karbohidrat. Karena beberapa spesies pada famili Enterobacteriaceae itu memfermentasi karbohidrat yang berbeda gitu ya. Biasanya pakai uji TSIA ya. Dibuka lagi uji TSIA, ada asam-asam, jadi kita lihat lereng sama bagian bawahnya gitu ya. Kalau asam-asam H2S-nya negatif, kemungkinan dia E. coli dan Klebsiella. Kita lanjutkan uji urease. Kalau negatif E. coli, kalau positif berarti Klebsiella. Kemudian kalau asam H2S-nya positif, kemungkinan dia Proteus. Kemudian juga tidak ada fermentasi, kemungkinan Pseudomonas aeruginosa dan sebagainya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan 3 spesies patogen pada manusia gitu ya. Ada aureus, chromogens, epidermidis, Saprotyptus juga. Jadi yang membedakan ini kalau lihat itu di uji koagulase ya di sini.
di mana yang positif itu hanya aureus gitu ya. Terus biasanya yang kedua itu pertumbuhan pada MSA, mannitol salt agar, di mana yang positif itu aureus. Chromogens variabel, positifnya 11 sampai 89%. Kalau epidermidis dia negatif. Ya, biasanya itu. Dan bisa dilakukan pakai uji DNase, yang positif hanya aureus. Ya, biasanya cukup dua ini, koagulase sama mannitol. Kalau ada lengkap bisa dilakukan uji DNase. Nilainya hampir sama. Kemudian ini untuk membedakan uji pada Streptococcus ya alpha, beta, gamma. Kita harus membedakan dari agar darah itu kita tentukan dia hemolisisnya itu apa, alpha, beta, atau gamma. Ya, kalau alpha ini indikasinya di sekitar koloni yang kita gariskan itu koloninya ada warna hijaunya. Ya, kemungkinan dia Streptococcus pneumonia atau Streptococcus viridans gitu ya. Pada bakteri Streptococcus beta hemolitik, jadi lisisnya secara sempurna, kemungkinan piogen sama agalacti. Ya. Kalau gamma tidak ada hemolisis, kemungkinan genus Enterococcus bisa Enterococcus faecalis atau Enterococcus faecum. Gitu. Jadi kalau untuk pneumonia, biasanya kapsul, kemudian ada kapsul atau tidaknya, yaitu membedakan pada juga untuk uji ini. Pada bil atau empedu tadi ya. Berarti kalau yang positif ini sebentar, bil eskulin gitu ya. Ini positif dia viridans dan sebagainya. Kemudian pada Streptococcus ini lebih lengkap ya, di sini ada katalase. Staphylococcus membedakan tadi sudah jelaskan kalau Staphylococcus dia positif. Kita fokus ke Streptococcus yang negatif ya, dia ada alpha, beta, gamma. Kalau alpha eskulinnya negatif, NaCl-nya eskulinnya positif, NaCl-nya positif, kemungkinan enterokoki bisa faeculum atau faecalis. Kemudian eskulinnya positif, NaCl-nya negatif, kemudian dia grup D, non-enterokoki. Kalau termasuk masih hemolisis alfa, eskulinnya negatif, NaCl-nya negatif, kemudian uji takso P sensitif, berarti kemungkinan Streptococcus pneumonia. Uji takso ini uji untuk taksonomi ya, taksonomi golongan takso golongan P sensitif, itu pakai basitrasin. Ini basitrasin tes dia. Jadi kalau masih sensitif artinya dia masih dihambat oleh antibiotik basitrasin, kemungkinan dia spesiesnya Streptococcus pneumonia. Kemudian kalau hemolisis beta yang dia menghidrolisis atau mencerna sel darah merah secara sempurna ya, dilakukan uji takso A. Takso A tadi saya jelaskan taksonomi untuk golongan A dari Streptococcus ya, takso A itu. Jadi dia memakai antibiotik basitrasin. Kalau sensitif tadi sudah jelaskan Streptococcus pneumonia. Kemudian sensitif yang kedua grup A itu Streptococcus piogens. Tapi kan di sini membedakan kan ini hemolisisnya alpha. Kalau ini kan hemolisisnya beta. Jadi kalau beta sensitif takso A kemungkinan dia piogens. Kemudian kalau resisten kita lanjutkan uji CAMP test karena di sini ada galakte. Streptococcus agalacte. Kemudian kalau gamma, eskulin positif, NaCl positif, enterokoki, kemudian eskulin positif, NaCl negatif, grup D, non-enterokoki. Kemudian ada uji cepat ya, uji beta chloronidase untuk identifikasi cepat E. coli. Karena saya jelaskan dari awal tadi bahwa ISK yang paling banyak presentasinya lebih dari 70% itu disebabkan oleh E. coli, di mana E. coli tadi kan pola normal dari usus besar. Siapkan suspensi organisme dalam tabung kecil berisi 0,2 ml larutan fisiologis. Suspensi dibuat dari koloni yang tumbuh pada agar McConkey. Jadi kalau kita sudah menumbuhkan Halamedia McConkey, kita bisa langsung tes uji cepat. Ini pakai uji beta chloronidase. Atau lebih panjangnya itu asam 4 nitrofenil beta D glukopironasinodidurinat. Ya. Sekali lagi asam 4 nitrofenil
beta-D-glukoripiranosidinurona atau PGUA singkatannya. Ya. Jadi ini dibuat dengan menimbang 300 ml PGUA dan 100 mg ekstrak ragi dalam 20 ml buffer fosfat. Tuangkan 0,2 ml dalam tabung steril. Kemudian kita inokulasikan 1 tabung PUK dengan suspensi dari McConkey, ya, inkubasi selama 4 jam. Jadi kita tidak perlu menunggu 24 jam, ya. 4 jam suhu 35 derajat Celcius terbukti warna kuning menunjukkan hasil positif, berarti si pasien ini dimungkinkan dia terinfeksi oleh Escherichia coli. Sekian untuk pemeriksaan bakteriologis urin. Semoga bermanfaat.